Halo semua, perkenalkan nama saya Girvi Valencia Berlingga. Di sini saya akan memaparkan materi saya mengenai peran dan kedudukan sebagai warga negara. Yang pertama, peran warga negara Indonesia. Peran warga negara merupakan segala sesuatu yang boleh atau harus dilakukan oleh warga negara karena statusnya sebagai warga negara tersebut. Menurut Kolisin, terdapat 4 peran warga negara dalam kehidupan. Yang pertama yaitu peran pasif. Peran pasif merupakan warga negara harus menaati atau mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh negara. Contohnya yaitu menaati lalu lintas. Yang kedua yaitu peran aktif. Peran aktif merupakan keikutsertaan atau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Contohnya yaitu pemilihan umum. Yang ketiga yaitu peran positif, di mana warga negara meminta kepada negara atas pelayanan negara untuk kesejahteraan hidupnya. Contohnya yaitu memasang listrik kepada PLN. Yang keempat yaitu peran negatif. Peran negatif di mana warga negara meminta kepada pemerintah agar tidak ikut serta atau tidak ikut campur dalam kehidupan pribadi masyarakat tersebut. Contohnya yaitu dalam pemilihan agama. Selain keempat peran utama yang telah saya jelaskan sebelumnya, di sini terdapat juga peran-peran dalam kehidupan bernegara. Yang pertama yaitu peran dalam bidang hukum yang diatur dalam pasal 27 ayat 1 UUD NRI tahun 1945, di mana kita harus menaati aturan-aturan yang dilakukan oleh hukum, ikut serta dalam pembuatan hukum, dan selanjutnya yaitu mendukung dan menanggapi dalam proses pembuatan hukum. Yang kedua, peran dalam bidang politik, di mana partisipasi yang dapat kita lakukan yaitu pertama, menjadi anggota partai politik atau organisasi politik, dan yang kedua yaitu ikut serta dalam pemilihan umum, baik sebagai yang memilih ataupun yang dipilih. Yang ketiga, peran dalam bidang sosial budaya, di mana warga negara dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu ikut serta dalam kegiatan sosial budaya yang ada di daerah sekitarnya. Yang kedua yaitu melestarikan budayanya yang tersebut. Dan yang ketiga yaitu menjaga agar tidak ada konflik di dalam masyarakat. Yang keempat, peran dalam bidang ekonomi yang terdapat pada pasal 33 ayat 1 sampai 4 UUD NRI tahun 1945, di mana yaitu kita harus menjaga diri dan orang lain agar tidak terjadi korupsi dan ikut mengontrol kegiatan pemerintah yang terkait dengan kebijakan ekonomi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu peran dalam bidang pertahanan dan keamanan, di mana terdapat pada pasal 30 ayat 1 UUD NRI tahun 1945, di mana kita juga dapat berpartisipasi atau berperan dalam ikut menjadi keanggotaan TNI atau Polri, menjaga lingkungan sekitar agar tidak terjadi kekacauan, dan menjaga keamanan lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang selanjutnya, kedudukan warga negara Indonesia. Yang pertama, penentuan warga negara. Dalam penerapannya terdapat 2 pedoman, yaitu berdasarkan kelahiran dan berdasarkan naturalisasi. Berdasarkan kelahiran terdapat 2 asas, yaitu pertama asas ius soli yang berdasarkan kelahiran, dan yang kedua yaitu asas ius sanguinis berdasarkan keturunan. Yang kedua, warga negara Indonesia. Yang menjadi warga negara adalah orang Indonesia asli atau orang dari bangsa-bangsa lain yang disahkan secara undang-undang sebagai warga negara. Yang disebut sebagai penduduk adalah orang Indonesia asli atau orang bangsa-bangsa luar yang bertempat tinggal di Indonesia sudah lama. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur oleh undang-undang.